Waalaikumsalam Habibana Hasan. Jumat besok judul antum ya. Khotbah jangan sampai lupa, makan siang udah tersedia. Iya. Ya. Ya marhaban, masykur. Lupa anak kenapa memang? Insya Allah ada juga anak usaha ada, soalnya besok mau galang dana buat korban banjir di Tarim. Mumpung antumnya khotbah, kalau mau arah-arah khotbahnya ke arah musaadah gitu kan. Hatta hunaka riwayat anna musaadah dzawil muhtajin afdal min qiyam lailatul qadar. Amla. Hunaka hadis. Fila. Ala kulli hal khutbatukum tushirlah ila hadi nahya. Misal ba'din nas yani. Naam. Sahih. Ya khair. Insyaallah ya. Habibana masykurin. Assalamualaikum. Udah oke. Atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Kok nyala di sini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ayo silakan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salat duha. Salat sunnah duha termasuk salat muakkadah atau sanad dianjurkan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang dirawikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, pada setiap tulang sendi dalam tubuh manusia ada kewajiban sedekah yang harus ditunaikan. Adapun setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, ucapan Allahu akbar adalah sedekah. Setiap amal ma'ruf adalah sedekah, dan setiap nahi mungkar adalah sedekah. Dan cukuplah untuk itu semua 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, yakni di pagi hari ketika matahari telah naik setenggalan. Nah, itu ya. Jadi hadis ini Nabi katakan kullu sulama min sulama bani Adam alaihi sadaqah. Sendi-sendi kita ini yang jumlahnya ada 365 sendi ya. Ini wajib disedekahkan setiap hari. Ada sedekahnya. Tuh. Nah, kemudian tasbih juga punya nilai sedekah. Tahmid punya nilai sedekah. Tahlil punya nilai sedekah. Tuh, makanya orang bahasa lain tahlilan, arwahan namanya apa? Sedekahan. Kenapa? Karena kan Nabi ini bilang tuh, baca tasbih juga sedekah. Baca tahlil juga sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi mungkar sedekah. Ya. Nah, minimal kalau hari itu nggak bisa mensedekahkan setiap sendi tubuh kita ini yang ada lebih dari 365 sendi, maka cukup gantinya dengan sholat 2 rakaat duha, itu minimal. Nah, kalau bisa sedekahin bagus lagi. Ya. Jadi kalau pagi-pagi hari, apalagi kata para ulama, kalau ada pagi hari atau pertama kali kita berjumpa ada orang minta-minta, jangan ditolak. Sedekah walaupun sedikit. Pagi-pagi nih ada orang tolong bantu Pak, jangan ditolak. Terkadang itu malaikat yang Allah kirim buat menguji kita. Karena malaikat itu setiap orang membuka hari dengan sedekah, itu malaikat yang menyaksikan semua doa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tuhan, berikan orang yang berinfak, membuka hari dengan berinfak, ganti apa? Khalafa, ganti yang lebih bagus, ganti. Dan wa'ati mumsikan talafa, dan kasih orang yang nahan nggak mau berbagi, kasih dia rusak. Tuh, itu keutamaan sedekah tuh. Maka kata orang-orang soleh begitu, kalau ada, baik kita kenal atau nggak kenal, ada orang minta-minta di awal hari kita, awal kesibukan kita, jangan ditolak, kasih walaupun sedikit seadanya. Kalau nggak ada uang, minimal doain dia.
Mohon maaf nih, benar-benar anak kantong ada uang nih, ya. Ada mudah Allah kasih rezeki. Terkadang itu malaikat yang Allah kirim, wujudnya orang, paham ya? Wujudnya orang. Guru kita tuh Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas, Hamid Husain yang kemarin kesini ngisi, itu beliau umumnya kesibukannya, pikirannya tuh buka hari transfer duit, malam hari sebelum tidur transfer duit, walaupun 10.000 walaupun 20.000, itu begitu Habib Husain kerjaannya. Jadi bagaimana caranya buka hari dengan sedekah, nutup hari dengan sedekah. Jadi kalau mau tidur tuh minta HP cariin transfer duit kemana kek, tuh Habib Husain tiap hari tuh. Kalau bocoran bagian adminnya Ustaz Husain tuh, 1 bulan tuh gak kurang 50 juta sedekahnya setiap bulan. Kalau lagi ada uang, ngutang sedekah. Tuh, makanya sebenarnya berkah tuh begitu setiap hari. Itu bocoran yang diketahui oleh admin yang bagian mesin keuangan beliau. Tiap bulan gak kurang 50 juta. Karena memang tiap pagi mesti, mau tidur mesti, belum lagi yang siang. Ini kalau belum puasa nih, kita ke rumah beliau nih, dari pagi itu yang namanya orang minta-minta antri belum puasa tiap hari ke rumah Husain tiap hari. Nanti yang main dah sono siseng itu orang antri, kadang 1 angkot, kadang 10 orang. Subhanallah. Ya, Abu Said Muhammad Al-Maliki, saya punya guru Said Muhammad Al-Maliki itu, ya, itu kalau sedekah enggak hitung-hitungan. Jadi ada 1 lemari di kamar beliau itu, ya, di kamar beliau itu buku tebal-tebal gini nih. Itu bukan kitab, bukan, nama orang yang tiap hari terima sedekah. Tiap hari suruh antrin, janda-janda, yatim piatu, orang susah, santri, guru. Itu berjilid-jilid, bukan kitab ngaji, bukan. Nama-nama orang penerima bantuan setiap hari. Abu Said Muhammad Al-Maliki gitu. Dan orang-orang soleh kebanyakan menangnya di apa? Gitu kan. Karena kalau buat ibadah kita nggak sanggup ngubernya. Sholat banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, ngaji banyak-banyak, nggak kuat. Nah, lanjutnya uang. Tuh. Gitu. Baik. Kenapa? Karena memang kata Rasulullah, setiap sendi manusia ini setiap hari mesti disedekahin biar terlindungi, dijaga sama Allah Ta'ala. Tuh. Paling enggak kalau nggak sempat sedekah, buka hari dengan sholat duha. Baik, hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Lanjut. Dirawikan pula oleh Buraidah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dalam tubuh manusia terdapat 360 tulang sendi. Wajib dia bersedekah atas setiap sendi daripadanya. Beberapa orang bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang mampu melakukan semua itu, ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, setiap perbuatan baik walaupun sekecil-kecilnya adalah sedekah. Di antaranya menghilangkan kotoran dahak dari masjid adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan apapun dari jalanan umum adalah sedekah. Kalaupun tidak kesempatan melakukan itu semua, cukuplah sebagai penggantinya apabila dia sholat 2 rakaat. Tuh sedekah tuh, ambil sampah di masjid. Kalau dulu kan dahak, ya karena dulu masih tanah kan, pasir tanahnya, nggak ada karpetnya, nggak ada ubinnya. Jadi wajar orang ada dahaknya tuh dibersihin. Kalau sekarang nih sampah-sampah, jalan ada kulit pisang, tuh ada puntung rokok, pinggirin, buang. Dan itu puntung rokok tuh sangat berbahaya buat alam. Puntung rokok tuh, jangan rokoknya, puntung rokok tuh yang busanya tuh kan suara buat sembarangan. Selain banjir, itu terurainya sangat susah dan beracun. Kalau dibuang di jalanan, kena apa semua itu beracun. Sedekah. Berapa susahnya sedekah? Semua itu wajib sedekahin. Ketemu orang senyum aja. Sedekah udah. Tuh. Kalau masih kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang sanggup setiap sendi sedekahin ini? Berapa harganya ini sedekahnya? 1 dinar apa 1 rupiah? Berapa rupiah nih? Banyak kan? Nah, kata Rasulullah, kalau nggak sanggup, sholatlah duha 2 rakaat. Ya, itu fadilahnya sholat duha. Baik. Dirawikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi kepadanya agar mengerjakan 3 hal.
puasa 3 hari setiap bulan. Tapi kalau sanggup bangun, witirnya bagus apa? Nanti setelah bangun malam setelah hajud tutup dengan sholat witir. Kalau memang takut nggak bangun malam, maka ba'da isya sholat witir. Tuh ya, baik. Waktu pelaksanaan sholat duha. Waktunya dimulai sejak naiknya matahari di pagi hari sepenggalah setinggi tombak atau kira-kira pukul 7 pagi. Nah, ini sholat duha ya. Kalau isyraq itu kan, isyraq itu 1 jam 20 menit atau 1 jam 25 menit setelah adzan subuh. Itu waktu isyraq. Nah, kalau duha naik lagi dikit gitu. Nah, kalau kata ngaji itu misalnya sama adik hafid ya, atau sama saya udah orang jam 7 lebih kan, jam 7. Nah, itu udah waktu duha, sholat duha. Ya, baik. Dan berakhir pada waktu matahari berada tepat di atas langit, yakni saat masuknya waktu zuhur. Sesaat sebelum waktu zuhur. Zuhur itu matahari bukan di tengah, udah bergeser. Ya, udah bergeser ke arah barat itu. Nah, habisnya waktu duha ketika masuk matahari berada di tengah atau waktu istiwa. Matahari di tengah-tengah itu habislah waktunya sholat duha. Jam 11 masih bisa. Yang penting sesaat kurang lebih 5 menitan sebelum masuk waktu zuhur itu habis. Baik. Jumlah rakaat salat duha. Paling sedikit salat duha 2 rakaat seperti dalam hadis di atas. Adapun jumlah rakaat yang lebih sering dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebanyak 8 rakaat. Sedangkan yang paling banyak adalah 12 rakaat. Masya Allah. Tuh ya. Minimal duha berapa? 2 rakaat. Yang diwadhabahkan, dibiasakan rutin oleh Nabi 8 rakaat. Nah, sesekali Nabi suka ngerjain 12 rakaat. Itu paling banyak. Ya. Awabin ba'da maghrib berapa? 6 rakaat. Ya, paling banyak berapa? 20 rakaat. Tuh. Awabin tuh. Bukan tarawih, awabin ba'da maghrib. Tuh, ya. Baik. Sekarang salat istikharah. 7. Salat istikharah. Istikharah ialah memohon dari Allah Subhanahu wa taala agar dipilihkan sesuatu yang terbaik bagi seseorang. Di antara berbagai pilihan yang dalam pandangan agama bersifat mubah atau netral, tidak diwajibkan dan tidak pula terlarang, yang menimbulkan keraguan apakah sebaiknya dilakukan atau tidak. Misalnya ingin menikahi seorang. Ingin nikah sama orang, istikharah dulu. Membuka perusahaan baru atau membeli rumah. Beli rumah, milih jodoh, itu arti istikharah. Mohon minta pilihan yang terbaik. Tuh ya, namanya istikharah. Baik. Adapun sesuatu yang wajib atau sunnah sudah dengan sendirinya dianjurkan melaksanakannya. Besok mau sedekah, istikharah dulu. Nggak usah, nggak ada. Ya, besok nih mau sedekah atau zakat fitrah, istikharah dulu. Nggak ada syariatnya. Kalau haji gimana? Haji bukan istikharah hajinya, istikharah minta waktunya yang tepat kapan. Paham ya? Haji bukan hajinya istikharahin, haji mah wajiban itu. Mau umroh istikharah, bukan istikharah umroh itu istikharah kapan minta petunjuk sama Allah Taala yang terbaik, kapan timingnya yang tepat itu. Ya, berikut. Sedangkan yang haram atau makruh sudah dengan sendirinya harus dijauhi. Untuk menghilangkan keraguan seperti itu, lalu mengambil suatu keputusan yang mudah-mudahan paling tepat, dianjurkan sholat 2 rakaat sunnah 2 rakaat. Sebaiknya di malam hari agar lebih tenang dan lebih berkonsentrasi. Tetapi boleh juga di siang hari. Dalam sholat itu boleh saja membaca surah apapun setelah Al-Fatihah. Paling tidak rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul hu, itu minimal ya. Setelah selesai sholat, hendaklah memulai berdoa dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah, yakni mengucapkan Alhamdulillah, dan berselawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian berdoa memohon dari Allah Subhanahu Wa Taala agar dipilihkan baginya sesuatu yang terbaik bagi kehidupan agama dan dunianya di masa mendatang.
Adapun doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astaghfiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taghfiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri wa 'ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شؤوني في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي خير حيث كان ثم ردني به. Baik, ini doanya ya, doanya. Dan kalau nanti mau, jangan minta kamu santri dipoto atau tulisin ya. Baik, cukup sekian. Lanjut, Imam Nawawi berkata. Imam An-Nawawi berkata, hendaklah orang-orang yang beristikharah mengerjakan apa yang lebih dekat pada perasaan hatinya setelah itu, dan tidak sepatutnya dia hanya mengandalkan apa yang memang yang telah terjadi keinginannya sebelum beristikharah. Hendaklah dia benar-benar menyerahkan pilihan berkaitan dengan urusannya itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dibisikkan ke dalam hatinya setelah sholat istikharah tersebut, dan hendaknya dia berkeyakinan kuat bahwa apa saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala baginya itulah yang terbaik. Atau jika tidak, dia tidak dapat disebut oleh meminta agar Allah lah yang memilihkannya baginya, dan tidak cukup yakin bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala serta kuasanya adalah yang terbaik. Biasa tandanya Allah kasih insyirahus sadar, lapang hati, mantep gitu, paham nggak? Ya nggak mesti harus tunggu mimpi, nggak harus tunggu mimpi nggak, ya. Yang penting hatinya lapang, oh pede dah, insyaallah ini yang terbaik. Bismillah udah, gitu ya. Nah, baik demikian, salat tasbih kita sambung esok lagi insyaallah taala, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana?